Sebut saja namaku Joni. Peristiwa ini aku alami di tahun 2003. Aku sendiri berprofesi sebagai tukang ojek online. Profesi ini aku tekuni dari tahun 2018. Saat itu aku dipecat dari perusahaan tempatku bekerja dengan alasan karena atasanku memang melakukan suatu tindakan yang merugikan perusahaan. Aku yang saat itu tidak tahu menau yang menjadi bawahannya ikut kena imbasnya. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Namanya nasib ya tidak bisa dirubah. Saat itu salah satu temanku yang sudah berprofesi sebagai tukang ojek online mengajakku untuk bergabung ke sana. Singkat cerita, setelah tanya-tanya, akhirnya aku bergabung dan menjadi tukang ojek online. Awalnya aku pikir profesi tukang ojek online ini sangat enak, mungkin sangat mudah untuk mencari uang. Tapi faktanya di lapangan itu benar-benar berat. Kita harus tahu pola aplikasi seperti apa, menghadapi berbagai macam penumpang yang berbeda-beda, pokoknya lain sebagainya. Tapi alhamdulillah selama ini aku syukuri saja pendapatan dari ojek online ini. Untuk masalah kejadian seram, sebenarnya aku sering mendengar dari teman-temanku yang kadang mereka sering mengalami kejadian-kejadian seram. Tapi bagiku sendiri, aku memang belum pernah. Yang aku takutkan ketika beroperasi pada malam hari atau ngojek pada malam hari ini, yaitu begal. Karena di daerahku ini cenderung banyak sekali tindak kriminal. Ditambah rute-rute di tempatku ini masih banyak sekali jalan sepinya. Jalan yang kanan kirinya masih kebun, pedesaan yang masih agak pelosok, kawasan-kawasan industri juga. Jadi di titik-titik seperti itulah biasanya banyak tindak kriminal. Ya, saat itu aku hanya bisa berdoa dan saling mengabari ke teman satu sama lain ketika kita akan melewati jalur sepi tersebut. Hingga tibalah pada hari itu. Saat itu aku masih ingat, pada hari Jumat malam Sabtu. Aku mengendarai motor sambil mencari orderan saat itu. Ku ingat jam menunjukkan pukul 8 malam. Kebetulan belum lama ini aku baru selesai mengantarkan makanan ke salah satu pelangganku. Di situ aku langsung mencari order lagi. Tak butuh waktu berapa lama, masuklah satu orderan. Kulihat orderan ini adalah untuk menjemput penumpang. Cepat-cepat aku ambil order tersebut. Aku ambil, ku jemput penumpang itu. Penumpang itu adalah seorang laki-laki. Dia sendirian. Setelah memastikan itu penumpangku, dia naik. Kami lanjut perjalanan. Di jalan layaknya dari para profesional, aku coba ngajak ngobrol dan berbicara ramah kepada penumpang ini. Alhamdulillahnya penumpang ini juga enak. Jadi dia merespon obrolanku. Hingga tak terasa kita sampai di tujuan. Setelah membayar, aku kembali pulang. Rute atau rumah dari si pelanggan ini memang lumayan jauh. Bisa dibilang sudah melintasi kabupaten tempat tinggalku atau tempat biasa aku ngojek. Baru saja aku selesaikan, tak berapa lama masuk lagi order makanan. Setelah masuk, aku ambil. Ya mungkin sekitar setengah jam kemudian aku antarkan ke pelanggan. Karena situasi di restoran saat itu memang sedang ramai, baik orderan dari online maupun offline. Sebelum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba motorku ini mogok. Entah kenapa. Aku coba menepi ke pinggir jalan. Aku coba nyalakan kembali, tapi motorku ini masih tidak mau menyala. Bahkan kulihat sepertinya mesinnya yang bermasalah. Aduh, di situ aku mulai bingung. Harus bagaimana. Aku mengabari si pelanggan yang memesan makanan ini. Khawatirnya
dia masih menunggu kan. Dan setelah itu aku minta tolong kepada salah satu temanku, namanya Benny. Telepon, "Ben, aku minta tolong, motorku mogok di jalan ini." Ucapku seperti itu. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menitan Benny datang. Benny datang, di situ aku jelaskan, kalau bisa anterin dulu saja makanan. Aku masih tunggu di situ. Benny mengangguk saat itu. Posisinya Benny itu datang sendirian karena dia juga berprofesi sebagai tukang ojek online. Benny berangkat mengantar makanan. Di situ aku masih berusaha untuk menyalakan motorku. Tapi setelah segala cara aku gunakan, motor itu masih tidak mau menyala. Sedangkan posisi di jalanan mogokku ini itu terbilang jalanan sepi. Jalanan sebelum masuk ke kawasan industri. Di kanan kirinya ini, di kanan tepatnya, di kanan ada sebuah lahan kosong. Lahan kosong itu diisi oleh taman-taman. Jadi maksudnya bahan untuk taman. Kalau siang memang rame, tapi kalau malam itu sangat sepi. Sedangkan di sebelah kiri di tempat aku mogok itu hanya perkebunan yang luas, kosong. Tidak ada kehidupan sama sekali kalau malam. Ditambah lagi pengendara yang lewat itu benar-benar jarang. Untuk pemukiman jaraknya mungkin sekitar 1,5 km dari tempat mogok. Dan itu harus masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam mungkin sekitar 3,5 km, barulah di situ ada pemukiman. Di saat aku sedang menunggu si Benny, tak berapa lama ada berhenti seorang tukang ojek online. Namanya si Jajang. Kebetulan dia teman nongkrongku di salah satu restoran. Nah, melihatku seperti itu si Jajang nanya. Aku jelaskan semuanya. Nah, si Jajang lalu bilang, "Udah, motornya simpan aja di rumahku dulu. Kebetulan kakakku buka bengkel di rumah. Rumahku gak jauh dari sini, di pemukiman depan." Ucap si Jajang seperti itu. Aku senang dong. Nah, saat itu motorku di step sama Jajang. Singkat cerita, aku sampai di rumah si Jajang. Sampainya di sana, aku ngopi karena ditawarin oleh si Jajang. Sambil bersantai dulu. Di situ kita ngobrol ngalir ngidul lah, masalah orderan, masalah sebagainya. Semuanya kita bahas. Hingga pada pukul setengah 10 malam, di situ aku hendak pulang. Aku tanya kepada si Jajang, apakah kakaknya yang mempunyai bengkel ini ada motor cadangan? Kebetulan kakaknya masih di luar saat itu. Saat aku tanya, motor memang ada, tapi kondisinya itu motor kopling. Nah, di situ aku bingung. Karena aku sendiri tidak bisa menggunakan motor kopling. Di saat aku dilema, si Jajang bilang, "Ya sudah, aku anterin aja ke rumahmu. Lagian belum terlalu malam juga." Ucap si Jajang seperti itu. Di satu sisi, aku ingin mengiyakan tawarannya. Tapi di sisi lain aku tidak enak. Karena rumahku ini bisa dibilang lumayan jauh dari rumahnya si Jajang. Apalagi si Jajang pulangnya harus melewati beberapa jalan yang sepi. Dan di situ aku bilang kepada si Jajang, "Gini aja Jang, anterin aku ke jalan depan. Nanti di jalan depan biar aku naik ojek online aja." Ucapku kepada si Jajang. Di situ si Jajang kekeh. Dia masih ingin mengantarkanku. Namun tak berapa lama kemudian, anak si Jajang yang masih kecil yang berusia sekitar 4 tahun itu keluar. Dia kebangun mungkin karena suara berisik. Tak berapa lama dia bilang ingin ditemani oleh bapaknya. Si Jajang bingung akhirnya kan. Setelah itu dia pun mengiyakan tawaranku, diantarkan sampai depan saja. Setelah itu aku diantarkan oleh si Jajang ke depan. Sampai di jalan depan, berkali-kali si Jajang meminta maaf karena katanya tidak enak. Setelah itu Jajang langsung pamit pulang. Kondisi jalanan saat itu masih benar-benar sepi. Aku keluarkan ponsel saat itu. Aku langsung order di aplikasi ojek onlineku. Berharap saat itu cepat-cepat ada driver yang lewat dan langsung dapat.
Tak butuh waktu berapa lama, kulihat ada salah satu driver yang masuk. Tapi jaraknya itu lumayan jauh. Mungkin karena driver memang jarang malam begini. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 kiloan. Di situ aku chat karena kebetulan si drivernya aku kenal. Dia biasa nongkrong di restoran juga. Namun saat kulihat baterai ponselku ini tinggal tersisa 4%. Nah, aku bilang kepada driver ojek onlineku bahwa baterai HP ku ini tersisa 4%. Kalau misalnya mati, aku tetap tunggu di titik tersebut. Ucapku seperti itu. Setelah itu aku masukkan ke dalam kantong celanaku. Sambil menunggu, aku coba nyalakan sebatang rokok. Situasi jalanan saat itu benar-benar sepi. Sangat jarang pengemudi yang lewat. Ya mungkin memang sudah malam juga. Di sela-sela aku menunggu, entah dari mana datangnya, tapi tahu-tahu di seberang ini aku lihat loh, kok ada ojek online di sana. Tapi kondisinya lampu motornya ini agak redup. Dia tahu-tahu menyeberang ke depan. Nah, setelah menyeberang ke depan, dia bilang seperti ini, "Pak, ayo ojek. Tadi saya yang diorder Bapak." Ucap orang tersebut. Aku lihat dari wajahnya sampai ke kaki. Loh, kok aku asing dengan driver ini? Driver ini kalau kulihat umurnya memang sudah agak tua, mungkin sekitar 45 tahunan. Dia menggunakan motor bebek, perawakannya kurus agak tinggi. Aku tanya, apakah memang akunnya dijokikin sama dia? Dia hanya mengangguk. Sudahlah, aku naik dan setelah itu aku kabari driver yang menjemputku. Apa benar dia memang driver yang datang dan memang akunnya dijokikan? Aku sudah naik driver dengan plat nomor ini, perawakannya ini, apa ini jokimu? Ucapku seperti itu sambil naik di atas motor. Aku bilang, tujuanku daerah itu. Orang tersebut hanya mengangguk. Dan setelah itu, motor pun langsung melaju. HP aku masukkan kan kembali ke saku. Mungkin karena baterai sudah sedikit, ponselku langsung mati. Di situ aku berusaha ngobrol dengan si bapak pengemudi ojek online ini. Ya berbahasa basi lah. Suka keluar jam berapa, selesai ojek jam berapa, rumahnya di mana. Pokoknya ngalir ngidul seperti itulah. Namun si bapak ini hanya menjawab sepenuhnya. Ya mungkin sedikit ketus juga. Merasa mendapatkan jawaban seperti itu, aku tidak enak. Udah aku tidak lanjut bertanya, aku diam saja sambil melihat-lihat kondisi jalanan malam itu. Mulai sepi, benar-benar sepi. Sangat jarang kendaraan yang lewat. Dari tempatnya si Jajang ini menuju rumahku yang memang benar-benar jauh. Kita harus melewati sebuah kawasan. Nah, di kawasan ini, kawasan industri, itu masih banyak daerah sepinya. Apalagi di sekeliling kawasan industri ini masih dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat. Ditambah lagi, di daerah situ rawan sekali tindak kriminal. Nah, setelah melewati kawasan tersebut, kami harus masuk ke daerah pemukiman warga. Pemukiman warga ya bisa dibilang memang agak ke pelosok. Kanan kirinya masih kebun. Nah, setelah itu lewati ke area pesawahan yang jaraknya mungkin sekitar 100 meteran. Nah, setelah itu ada jalan menanjak. Ya, selesai jalan menanjak, barulah area pemukiman warga. Nah, disitulah rumahku. Sebelum masuk kawasan industri, aku bilang kepada si bapak, mampir dulu ke warung. Karena kulihat rokokku mau habis. Karena kalau sudah masuk ke pemukimanku, warung di sana tak ada yang buka sampai malam. Aku beli rokok, lalu aku belikan minum untuk si bapak juga. Aku naik, di situ motor kembali berjalan. Motor melaju, hingga masuklah ke kawasan industri. Kawasan industri ini di jam segitu mungkin sangat sepi.
Karena karyawan yang shift malam itu pulang antara jam 12 sampai pukul 1. Di titik itulah baru rame, banyak karyawan yang pulang. Tapi kalau di jam 10 ini itu benar-benar sepi. Jarang karyawan yang pulang. Ya mungkin ada beberapa yang lembur yang lewat, tapi itu sudah sangat jarang. Motor melaju hingga di satu titik motor itu memelan. Lajunya mulai perlahan, pelan, loh, seperti mau berhenti. Dan itu tepat berhenti di sebuah tikungan. Di tikungan tersebut di sebelah kirinya itu ada area hutan. Sedangkan di sebelah kanannya tak jauh ada sebuah pabrik. Si bapak itu berhenti dan tak berapa lama bilang, "Pak, sebentar, saya ingin buang air kecil," ucap orang tersebut. Aku mengangguk. Aku turun dari motor, si bapak itu turun dan berjalan menuju hutan tersebut. Aku lihat, loh, si bapak ini kalau memang niat kencing, ya harusnya jangan jalan terlalu dalam masuk ke hutan. Cukup di pinggir saja nyari sebuah pohon bersembunyi di situ untuk kencing. Ini tidak. Dia agak masuk ke dalam sampai aku tidak bisa melihat si bapak tersebut. Aku diam. Awalnya aku tunggu. Kunci motor juga itu ditinggalkan di situ. Jadi aku tidak ada rasa curiga. Namun setelah 5 menit tuh, si bapak ini tak kunjung juga selesai. Akhirnya aku panggil kan, "Pak, hei, Pak, Pak." Tak ada jawaban sama sekali. Akhirnya aku berniat untuk menyusul si bapak. Aku berjalan dan masuk ke hutan tersebut. Saat itu aku mengeluarkan ponselku. Aku pikir kan HP masih menyala. Loh, pas aku coba nyalakan ternyata ponsel sudah benar-benar mati. Nah, sudahlah. Aku panggil-panggil lagi. Karena kondisi motor kuncinya masih ngegantung, aku khawatir kan. Aku kembali dulu ke motor. Aku cabut dulu kuncinya. Aku kembali berjalan ke hutan. Di situ aku tidak melihat kondisi si bapak di mana. Posisinya juga karena gelap, samar aku mencari, itu nggak kelihatan. Setelah cukup lama aku memanggil-manggil, tiba-tiba ada sautan. "Iya, sebentar, nanggung," ucap si bapak tersebut. Ku coba dengarkan suaranya, sepertinya dari arah sini. Aku ikuti hingga akhirnya aku melihat ada bayangan si bapak tersebut berdiri di sebuah pohon. Aku berjalan ke situ dan setelah dekat aku bilang, "Pak, ayo, ngapain sih lama-lama, Pak? Padahal kalau kencing di sana aja, Pak, jangan terlalu masuk ke dalam." Ucapku seperti itu. Tak ada jawaban. Namun saat aku menepuk pundaknya, di situ aku kaget. Karena tiba-tiba lehernya ini copot dan langsung menggelinding ke bawah. Aku kaget saat itu. Loh, kok bisa? Namun tubuhnya masih berdiri. Dan tak berapa lama, sosok itu langsung membalikkan badan. Aku panik saat itu. Tapi kali ini, loh, kok tubuhnya kayak berbeda? Dia tidak mengenakan jaket ojek online, hanya baju biasa. Karena posisi gelap, ditambah lagi aku tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya, yang ku tahu tubuhnya itu tanpa leher. Tapi dia masih bergerak. Aku lari saat itu. Dan saat ke pinggir jalan di kawasan industri tersebut, motor dari si bapak itu sudah tidak ada. Aku celingak-celinguk kan. Tapi posisinya botol air minum yang disimpan di motor itu tergetak di jalan. Karena merasa di depan ada security di sebuah pabrik kan, aku lari saja ke sana. Akhirnya aku sampai, melihatku yang seperti panik di depan pabrik. Security itu langsung menghampiriku. Ditanyalah, "Kenapa?" Aku ceritakan bahwa aku habis melihat
sosok tanpa kepala di sana. Security itu langsung mengerutkan dahinya. Mungkin disangkanya aku mengada-ngada. Security itu melihat aku pakai jaket ojek online, bawa helm, tapi nggak bawa motor. Di situ aku ditanya-tanya lagi kan. Aku ceritakan semuanya, bahwa motorku sedang mogok disimpan di sana dan aku tadi bertemu dengan seorang ojek online dan diantarkan. Cuman tadi di titik ini dia minta untuk berhenti dulu karena ingin kencing katanya. Security itu diam. Sudah Pak, istirahat dulu saya sejenak, ucap security itu. Di situ aku minta tolong kepada security itu. Minta tolong ingin pinjam kebal casan karena HP ku mati. Beberapa lama HP ku dicas. Jadi setelah dicas aku izin untuk menyalakan kan. Menyalakan. Butuh waktu berapa lama, kulihat ada pesan masuk. Pesan masuk. Loh, sepertinya itu dari driver ojek online yang tadi ku pesan. Dia menanyakan, "Di mana Pak? Di mana Pak? Aku sudah di titik Pak." Ya akhirnya mungkin dia suujon, disangka aku main-main. Kebetulan dia ngechat juga via WA. Nah di situ aku balas. Kalau tadi ada seseorang yang katanya bahwa akun orang tersebut jokinya dia pakai jaket ojek online juga, ucapku seperti itu. Aku masih di daerah kawasan ini di publik ini kataku seperti itu kan. Kebetulan si driver ojek online ini katanya masih ada di depan kawasan. Jadi dia hendak pulang lagi. Mungkin masih penasaran denganku, driver ojek online itu masuk ke kawasan. Katanya tunggu saja Pak di depan pabrik itu. Ucapnya seperti itu. Butuh waktu berapa lama, driver itu datang. Tapi orderan memang sudah tercancel. Secara aplikasi sudah tercancel. Datang, nah dia kan memang kenal denganku, tapi tidak terlalu akrab. Karena biasanya kita nongkrong di sebuah resto. Melihatku yang masih pakai jaket ojek online, bawa helm dan tidak bawa motor, dia menghampiriku kan. Awalnya dia masih kesal, mungkin karena disangkanya aku main-main. Tapi di situ aku jelaskan, bahkan tadi security juga tahu aku lari ke sini seperti orang ketakutan. Aku ceritakan bahwa tadi yang mengantarkanku ini tiba-tiba menjadi hantu. Ucapku seperti itu. Nah, ojek online yang mendengar ceritaku juga dia mengerutkan dahi. Seakan tidak percaya, seolah-olah aku mengada-ngada. Tapi di situ aku bersumpah bahwa aku tidak mengada-ngada. Mungkin merasa aku mengada-ngada terus, dia tidak mau berdebat. Dia bilang, "Ya sudah, aku antarkan saja pulang." Ucapnya seperti itu. Di situ aku ucapkan terima kasih kepada security dan setelah itu pamit untuk pulang. Kami pulang. Perjalanan dari kawasan memang masih lumayan jauh ke rumahku. Di situ aku ngobrol karena aku pertama kali mengalami kejadian seperti itu. Nah, driver itu bilang, "Jangan aneh lah kalau rute-rute jalan tadi ketika kamu atau aku naik," katanya, "jalanan situ memang kerap kali terjadi pembegalan. Pokoknya kejadian kriminal itu di sana sudah tidak aneh." Ucapnya seperti itu kan. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Aku tawari temanku yang berprofesi sebagai tukang ojek itu untuk ngopi dulu. Tapi katanya sudah terlalu malam. Dia harus pulang. Tak lupa aku bayar juga ongkosnya. Kasihan. Karena dia sudah mau mengantarkanku. Awalnya dia sempat menolak. Tapi akhirnya diterima juga. Dia pulang, aku langsung masuk ke dalam. Aku masuk. Kebetulan adikku yang masih sekolah SMA, dia belum tidur. Dia menanyakan kenapa motorku. Aku jelaskan bahwa motorku mogok. Setelah itu aku ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan langsung kembali ke kamar untuk tidur. Butuh waktu berapa lama, akhirnya aku pun tertidur. Besok pagi saat sudah bangun, di situ orang tuaku juga sudah bangun dan menanyakan kondisi motorku kemana. Aku jelaskan motorku mogok. Jadi untuk sementara aku akan ngojek dengan motor bapakku. Karena kata kakaknya si Jajang, motorku ini paling selesai 3 harian. Saat itu aku keluar pagi dan langsung pergi ngojek.
Setelah siang, aku istirahat dulu di salah satu tempat atau di shelter tempat biasa aku nongkrong. Nah, di situ aku ngobrol dan menceritakan kejadian semalam kepada teman-temanku. Nah, teman-temanku sedikit mengerutkan dahi, yang mereka seperti tidak percaya dengan ceritaku. Masa iya katanya setan bisa mengantarkan orang dan sampai di sebuah titik katanya. Terus di titik itu ditinggalkan. Banyak yang tidak percaya dengan ceritaku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku memang mengalami kejadian seperti itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat pukul setengah 9 malam. Saat itu aku masih mengeliling mencari order. Hingga aku mendapatkan order penumpang lagi. Nah, order penumpang itu ternyata minta diantarkan ke kawasan industri di dekat rumahku itu. Yang dimana kemarin malam aku mengalami kejadian seram itu. Cuman yang bedanya, pabriknya ini agak berjauhan dari lokasi tempat aku diantarkan oleh setan tadi malam. Singkat cerita, setelah diantarkan, selesai, niatnya aku langsung mau pulang. Karena alhamdulillah hari ini orderan juga lumayan banyak. Jadi aku ingin mensudahinya. Aku pulang, nah jalan mau pulang ini mau tidak mau aku harus melewati jalur yang kemarin. Jalur di mana aku ditinggalkan oleh ojek setan itu. Aku belok, nah saat di belokan tersebut motorku langsung berat. Benar-benar berat saat itu. Seakan ada yang numpak di belakang. Aku berhenti nengok gak ada siapa-siapa. Aku lanjut saja kan. Aku lanjut. Dari posisi tersebut untuk keluar ke kawasan itu harus melewati memang jalan yang benar-benar sepi. Kanan kirinya hutan, ada beberapa kelokan. Aku lewat jalur tersebut. Nah ketika di belokan, loh, selintas dari spionku aku melihat seakan ada seseorang yang duduk di belakang. Padahal tadi aku tidak melihat ketika berhenti. Tidak berani aku nengok lagi. Spion aku putar ke depan. Aku terus melaju. Karena aku ingat pesan temanku, ketika merasa aneh di jalan dan kita takut, putar saja spion supaya kita tidak bisa melihat ke belakang. Fokus saja ke jalan depan saat itu. Aku fokus dan tak berapa lama aku merasakan di pundak sebelah kananku ini seperti ada sesuatu yang menempel di sana. Awalnya aku tidak mau menengok. Namun saat ku tengok, ternyata itu adalah kepala dari sosok yang sangat menyeramkan. Kepala itu tampak rusak, banyak darahnya. Dia tersenyum ke arahku. Aku panik, akhirnya motor oleng. Karena aku tidak bisa menguasai keadaan, motor itu langsung jatuh ke bawah. Jatuh ke jalan yang kiri yang masih banyak semak belukar. Tapi sebelum masuk ke semak belukar, aku sempat melompat dulu. Tapi sosok itu sudah menghilang, tidak ada sama sekali. Di situ aku tergeletak kan. Aku tidak apa-apa. Namun motor masuk semak-semak. Di situ aku takut. Aku takut mau ngambil motor. Tapi kalau diam juga, posisinya gelap. Aku tengok ke kanan kiri, tak ada orang yang lewat juga. Namun tak berapa lama, kulihat ada seorang security yang mungkin sedang patroli, security kawasan. Kulihat dia mengenakan mobil patroli. Dari kejauhan aku langsung melambai kan, melambai. Tak butuh waktu berapa lama mobil itu berhenti dan keluarlah seorang security. Kenapa? Aku bilang aku habis kecelakaan, aku minta tolong. Security itu turun dan membantuku untuk mengeluarkan motor. Nah, security itu bilang, kenapa bisa kecelakaan? Di situ aku nengok kanan kiri dan aku berbisik, Pak, aku habis dikejar setan tadi. Setan tanpa kepala. Ucapku seperti itu. Oh ya udah, cepat aja pulang sana. Hati-hati, ajak security itu.
Security itu langsung pergi, aku pun pamit pulang. Aku pikir saat itu teror sudah tidak berlanjut. Aku sudah melupakan, kan di jalan juga aku berusaha melupakan kejadian tadi. Nah, ketika masuk ke dekat area sawah yang jaraknya 100 meter tersebut, nah di situ aku merasakan lagi. Aku merasakan lagi motorku tahu-tahu berat. Perasaanku langsung tidak enak di situ. Bulu kuduku langsung merinding kan. Namun tak butuh waktu berapa lama, motorku langsung mati. Mati di tengah-tengah di dekat area pesawahan tersebut. Padahal sedikit lagi jalan menanjak itu sampai di pemukiman. Aduh, aku panik kan. Motor mati. Dan di saat aku turun dan hendak membalikkan badan, sosok tanpa kepala itu berdiri di sana. Kepalanya dia teng-teng dengan tangan kanan, tangan kirinya seakan ingin meraihku. Aku panik kan. Panik, bodohnya aku saking paniknya bukan lari ke atas ke pemukiman. Aku malah loncat ke sawah. Loncat ke sawah malah berteriak-teriak di sawah. Tolong, tolong, tolong. Aku berlari. Hingga akhirnya aku sampai di pematang sawah. Aku lihat di jalan sudah tidak ada sosok tersebut. Aku mulai bernapas lega. Kondisi celana aku kotor sama lumpur. Di situ aku baru menyadari kenapa aku tidak lari ke atas. Kenapa malah lompat ke sawah. Aduh. Nah, di saat aku berjalan kembali ke pematang sawah dan menuju motorku, hendak mengambil motorku. Jalannya kan berundak dari jalan menuju sawah. Aku hendak naik dan tiba-tiba saat aku sampai di jalan, aku melihat sosok itu berdiri. Tapi kini itu agak jauh dari motor. Jaraknya mungkin sekitar 20 meteran di belakang motorku. Tanpa pikir panjang aku cepet-cepet naik. Motor aku salah, tidak mau nyala. Sudahlah, masa bodoh motor. Aku lari aja ke atas. Aku lari ke atas. Sampai pemukiman, aku berteriak-teriak minta tolong. Butuh waktu berapa lama, ada beberapa warga yang keluar. Nah mereka langsung menghampiriku. Kenapa? Di situ aku bilang bahwa aku diganggu setan di sana. Ditemani oleh beberapa warga, aku turun ke bawah untuk mengambil motor bapak. Namun saat sampai di sana, tak ada apapun. Hantu tanpa kepala itu tidak ada. Di situ motor dinyalakan. Namun kali ini mudah, nyala, normal seperti biasa. Motor dibawa naik ke pemukiman. Lalu aku juga mengucapkan terima kasih. Setelah itu aku pulang ke rumah. Bapak saat itu juga belum tidur. Bapak masih di luar. Melihat kondisiku yang seperti itu, Bapak tanya. Aku menjelaskan semuanya. Lalu Bapak menyuruhku untuk membersihkan diri dulu. Aku membersihkan diri. Selesai membersihkan diri, aku kembali ke depan. Tampak Bapak seperti ngobrol dengan seseorang. Dan saat aku keluar, ternyata orang itu adalah orang tadi yang membantuku. Di situ aku menjelaskan semuanya kepada Bapak. Menjelaskan dari kemarin sampai tadi aku diganggu sosok tersebut saat lewat di kawasan itu. Menurut tetangga Bapak, orang yang tadi membantuku di sawah, sebut saja namanya Mang Dirman. Dia bilang kalau sekitar 7 hari yang lalu di kawasan tersebut kan pernah terjadi orang yang hilang. Nah saat ditemukan, orang tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi selentingan kabar katanya dia memang dibunuh, dibegal dan dibuang di sana. Karena katanya ada luka di lehernya. Bahkan yang lebih mengerikan katanya lehernya ini sudah hampir putus. Begitu ditemukan oleh petugas. Tapi tidak bisa disimpulkan apa dia memang dipenggal ataupun bagaimana. Mungkin saja ketika dia dibunuh dan lehernya memang dimakan oleh hewan di sana. Karena di kawasan sana kan masih banyak biawaknya dengan hewan-hewan buas yang lainnya. Tapi katanya orang tersebut dibegal,
di titik di mana aku pertama kali dijemput. Katanya di situ. Jadi kerap kali dia muncul tapi tidak pernah mengganggu, hanya menunjukkan wujudnya saja. Tapi kalau di dekat kawasan, di dekat dia meninggal, katanya memang sering mengganggu. Beberapa karyawan yang shift malam yang pulang pada pukul 1 atau pukul 12, katanya beberapa kali pernah mengalami. Si bapak itu juga, Pak Dirman, memang mendengar dari petugas kawasan. Katanya seringkali mendapati karyawan yang jatuh dari motor karena ditumpangi oleh sosok tersebut. Entah kenapa sosok itu masih penasaran, tak ada yang tahu. Padahal saat itu semua anggota tubuhnya juga utuh saat ditemukan. Hanya kondisi lehernya saja yang menganga dan kepalanya sudah sampai putus. Tak ada sesuatu yang aneh, ya atau mungkin sosok itu masih penasaran ataupun bagaimana. Tapi yang pasti katanya sosok itu masih penasaran di sana. Mendengar cerita itu, aku langsung bergidik ngeri. Memang selama aku berprofesi sebagai ojek online, aku sempat mendengar kabar bahwa di kawasan ada orang yang ditemukan meninggal. Katanya sempat hilang dulu beberapa hari dan pas ditemukan di sana sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tapi aku lupa dengan peristiwa itu entah kenapa. Padahal masih baru. Loh kok bisa gitu kan. Titiknya memang sama persis saat aku mencari si bapak itu ke dalam hutan, saat dia izin untuk buang air kecil. Mungkin posisinya sama persis di situ. Di situ aku berharap tidak diikuti lagi kan. Nah, bapak di situ bilang, kalau bisa nanti kamu diruqyah dulu aja, biar tidak diikuti setan itu. Ucap bapak seperti itu. Kebetulan kan di pemukimanku ini ada sebuah pesantren, dan di pesantren tersebut katanya bisa meruqyah. Nah, aku pikir benar juga saran bapak kan. Besoknya aku pergi ke pesantren itu dan coba untuk diruqyah. Dan kata di sana katanya memang tak ada sosok yang masuk ke dalam tubuhku. Aku juga tidak diikuti. Mungkin sosok itu hanya iseng saja dan sengaja menggangguku. Biar aku takut. Biar aku benar-benar takut kepada sosok tersebut. Ucap yang meruqyahku saat itu. Alhamdulillahnya setelah kejadian itu, aku tidak mengalami hal-hal seram sampai saat ini. Ya walaupun teman-temanku masih sering bercerita, di titik-titik tertentu mereka banyak yang mengalami dikejar kuntilanak, bahkan pernah mengantarkan pocong, dan lain sebagainya. Ya nanti mungkin akan diceritakan di channel ini lain waktu lagi. Untuk sekarang, sekian dulu untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk kepada para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.